Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bergi Prabowo Ananta. Nama saya Miftol Hoiri. Nama saya Rahel Angelia Putri. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang Kerajaan Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Kerajaan Banten akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan Kerajaan Banten. Kerajaan Banten meliputi wilayah sebelah barat pantai Jawa sampai ke Lampung, dan sebelumnya merupakan daerah tetangga Kerajaan Pajajaran yang dalam cerita khayangan dikenal nama sebagai Wahanten Girang. Peletak dasar Kerajaan Banten adalah Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Pada tahun 1526, Syarif Hidayatullah menguasai bagian barat pantai utara Pulau Jawa untuk menunduki Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Banten dijadikan sebagai basis penyerangan Kerajaan Demak dan Cirebon untuk menguasai Kerajaan Pajajaran dan pelabuhan Sunda Kelapa. Penyerangan ini dilakukan karena Kerajaan Pajajaran menolak usaha penyerangan agama Islam. Meskipun pelabuhan Sunda Kelapa berhasil dikuasai tahun 1527, tapi Kerajaan Banten masih tetap menjadi daerah kekuasaan Demak. Ketika Sultan Hadiwijaya berkuasa di Demak, Kerajaan Banten akhirnya merdeka. Dan raja pertamanya adalah putra dari Syarif Hidayatullah, yakni Maulana Hasanuddin. Dan pada masa pemerintahannya, yaitu 1552 sampai 1570, penyiaran agama Islam dan hubungan perdagangan berkembang luas. Penguasaan Kerajaan Banten atas Lampung dan Selat Sunda sangat penting bagi perdagangan Kerajaan Banten. Dan dari kegiatan ini, Kerajaan Banten mendapatkan pajak dari lintas perairan, dan hubungan diplomatik ini semakin erat melalui pernikahan politik antara Hasanuddin dengan Kerajaan Indra. Penguasa Kerajaan Banten kemudian adalah Maulana Yusuf. Ia memimpin Kerajaan Banten antara tahun 1570 sampai 1580, dan selama kepemimpinannya, Kerajaan Banten berusaha menaklukkan Pakuan yang merupakan ibu kota Kerajaan Pajajaran. Sebelum itu dia sudah berhasil menduduki daerah-daerah Kerajaan Pajajaran yang lain, dan akhirnya daerah Pakuan berhasil diduduki tahun 1579. Setelah Maulana Yusuf wafat pada 1580, tahta Kerajaan Banten dipegang oleh Maulana Muhammad, putranya yang masih berusia 9 tahun. Oleh karena itu, pemerintahan dipegang oleh Badan Perwalian yang terdiri dari Kali atau Jaksa Agung dan 4 menteri. Badan perwalian ini berkuasa sampai Maulana Muhammad cukup umur untuk memerintah. Kemudian, pada tahun 1596, Banten melancarkan serangan terhadap Kerajaan Palembang dan penyerangan ini bertujuan untuk melancarkan jalur perdagangan hasil bumi dan rempah-rempah. Sayangnya, serangan ini gagal dan Maulana Muhammad gugur dalam pertempuran. Gugurnya Maulana Muhammad menyebabkan kosongnya tahta Kerajaan Banten, sedangkan putranya masih berusia 5 bulan, sehingga untuk menjalankan pemerintahan itu dilakukan oleh Badan Perwalian yang diketahui oleh Jaya Negara yang merupakan wali kerajaan, dan Nyai Emban Rangkung, yakni pengasuh kerajaan. Dan pada masa ini, armada yang dipimpin oleh Cornelis Jahutman itu pertama kali tiba di Banten. Baru pada tahun 1638, Khalifah Mekah memberi gelar Sultan pada Abu Mufakir atau Mufakir. Kemudian wafat pada tahun 1651 dan digantikan oleh putranya Sultan Abu Mu'ali. Sayangnya, ia tak lama kemudian wafat. Raja Banten berikutnya adalah Sultan Ageng Tirtayasa yang merupakan putra dari Sultan Abu Ma'ali, dan di bawah kepemerintahan Sultan Ageng, Kerajaan Banten mencapai puncak kejayaan. Kerajaan Banten berhasil mengusir armada dari Belanda VOC pada saat masa pemerintahan Sultan Ageng, dan pada tahun 1671 Sultan Ageng mengangkat mahkotanya Sultan Abu Kahar atau Sultan Haji sebagai Raja Muda, dan pemerintahan sehari-hari dijalankan oleh Sultan Haji, namun diawasi oleh Sultan Ageng. Selama memerintah, Sultan Haji ini cenderung bersahabat dengan VOC.
dan VOC memanfaatkan ini untuk mempengaruhi kebijakan pemerintahan Sultan Haji. Sultan Ageng tidak setuju dengan hubungan baik Sultan Haji dengan Belanda, dan Sultan Ageng berniat kembali mencabut mandat kekuasaannya. Nah, Sultan Haji dengan dukungan Belanda tetap mempertahankan tahta kerajaan Banten sehingga timbul persengketaan dan perang saudara. Akibat pengkhianatan ini, pada tahun 1683, Sultan Ageng Tirtayasa ditangkap dan dipenjarakan oleh Belanda di Batavia, dan Sultan Ageng Tirtayasa akhirnya wafat pada tahun 1692, dan kerajaan Banten menjadi kerajaan boneka. Kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan agamanya. Untuk kehidupan ekonomi yang berpusat pada kegiatan perdagangan, pertanian, dan perkebunan, dan hasilnya berupa padi dan lada yang sangat melimpah. Sosialnya itu, ramainya perkembangan pelabuhan Sunda Kelapa membuat semakin berkembangnya perkampungan masyarakat dari luar Banten. Dan berkembangnya kerajaan Islam membuat masyarakat Pajajaran mengasingkan diri ke pedalaman, dan sekarang mereka dikenal sebagai suku Baduy dengan agama bernama Sunda Kawitan yang merupakan perpaduan agama Hindu, Pajajaran, dan agama asli. Itu dia penjelasan tentang kerajaan Banten dari kelompok kami. Bila ada kekurangan kami minta maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.